Menggemparkan dunia. Akhirnya 100 unit jet tempur Rafale telah tiba Indonesia dengan selamat. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengumumkan bahwa pesawat tempur Rafale buatan Prancis telah resmi tiba di Indonesia. Pengiriman ini merupakan bagian dari kesepakatan pengadaan alat utama sistem senjata, Alutsista, yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. 42 unit pesawat Rafale yang baru saja tiba di Pangkalan Udara, Lanut, Supadio, Kalimantan Barat, disambut dengan upacara penyambutan yang dihadiri oleh pejabat tinggi militer dan Kementerian Pertahanan. Dalam acara tersebut, Menteri Pertahanan RI menyatakan bahwa kedatangan Rafale menandai langkah penting dalam modernisasi Angkatan Udara Indonesia. Rafale adalah pesawat yang memiliki berbagai kemampuan unggulan, termasuk kemampuan multi-role, teknologi stealth, dan daya jangkau yang luas. Kami percaya bahwa kehadiran Rafale akan meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan udara Indonesia. Pesawat Rafale diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menjaga keamanan wilayah udara Indonesia, serta berpartisipasi dalam berbagai misi, baik itu untuk pertahanan, penanggulangan terorisme, maupun bencana alam. Selain itu, kedatangan Rafale juga melibatkan pelatihan bagi pilot dan personel teknis Angkatan Udara Indonesia untuk memastikan bahwa pesawat ini dapat dioperasikan dengan maksimal. Dengan kedatangan Rafale, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Bahkan sangat diharapkan, pesawat ini akan segera siap operasional dan berkontribusi dalam menjaga keamanan serta kedaulatan NKRI. Pesawat tempur Rafale, yang diproduksi oleh Dassault Aviation, dikenal memiliki berbagai fitur canggih. Dengan kemampuan multiperan, Rafale dapat digunakan dalam berbagai misi, seperti serangan udara, pengintaian, dan perlindungan udara. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem avionik modern dan perangkat perang elektronik yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu keunggulan Rafale adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan spesifikasi misi yang berbeda. Pesawat ini dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata presisi, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, yang meningkatkan efektivitasnya dalam pertempuran. Indonesia membuat langkah signifikan dalam memperkuat pertahanan udara nasional dengan menandatangani kontrak pembelian jet tempur Rafale dari Prancis. Kontrak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah udara di tengah meningkatnya ketegangan regional. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pembelian ini melibatkan 36 unit jet tempur Rafale yang akan dikirim secara bertahap mulai tahun 2025. Kesepakatan ini mencakup transfer teknologi dan pelatihan bagi pilot serta teknisi Indonesia untuk memastikan pemanfaatan optimal dari armada baru ini. Jet tempur Rafale, yang diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan Prancis, Dassault Aviation, dikenal dengan kemampuan manuver tinggi, avionik canggih, dan daya serang yang kuat. Pembelian jet tempur Rafale ini merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang kami untuk memperkuat pertahanan nasional. Dengan adanya pesawat ini, kita berharap dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Kesepakatan ini juga mencerminkan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Prancis, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kedua negara telah bekerja sama dalam berbagai proyek pertahanan sebelumnya, dan pembelian Rafale ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama tersebut. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, yang menekankan pentingnya modernisasi alutsista, alat utama sistem persenjataan, untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus siap menghadapi segala ancaman yang mungkin timbul, dan pembelian Rafale adalah salah satu cara kita untuk memastikan pertahanan negara selalu dalam kondisi siap. Dengan hadirnya jet tempur Rafale, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kemampuan patroli udara, mendeteksi dan menghadapi ancaman dengan lebih efektif, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Jet tempur ini juga diharapkan mampu memberikan keunggulan strategis dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan datangnya armada Rafale, Indonesia juga berencana untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan hanggar, pusat pelatihan, dan peningkatan kapasitas radar serta komunikasi. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memastikan bahwa pembelian alutsista ini diiringi dengan kesiapan operasional yang memadai. Rafale merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk memperkuat armada pertahanan udaranya. Harapannya, dengan pengadaan sejumlah alutsista modern, Indonesia dapat lebih responsif terhadap potensi ancaman dan memastikan keamanan serta stabilitas di kawasan yang sangat dinamis ini. Selain pembelian jet tempur Rafale, pemerintah Indonesia juga sedang mengkaji beberapa rencana strategis lain untuk memperkuat pertahanan nasional. Beberapa di antaranya termasuk peningkatan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat, investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan dan pelatihan personel militer. Dalam rangka meningkatkan kerjasama militer, Indonesia berencana untuk mengadakan latihan gabungan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN lainnya. Latihan gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan taktis, berbagi pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat hubungan diplomatik di bidang pertahanan. Di bidang riset dan pengembangan, Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan domestik. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penelitian dan pengembangan teknologi militer, termasuk pengembangan drone, sistem pertahanan siber, dan teknologi radar canggih. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada alutsista impor dan mendorong kemandirian teknologi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan dan pelatihan personel militer. Program-program peningkatan kesejahteraan, seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan, terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa prajurit Indonesia mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas juga menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa personel militer selalu siap menghadapi berbagai situasi. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Pasifik, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan sinyal kepada negara-negara lain bahwa Indonesia siap mempertahankan kepentingannya dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Pembelian jet tempur Rafale bukan hanya tentang peningkatan kapabilitas militer, tetapi juga tentang menunjukkan tekad dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi era baru dalam hubungan internasional dan keamanan global. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah berencana untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi dan pemantauan implementasi pembelian ini. Lembaga pengawas, pakar militer, dan masyarakat sipil diharapkan dapat berperan serta dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dengan berbagai langkah strategis ini, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi menjadi negara dengan pertahanan yang kuat dan modern. Pembelian jet tempur Rafale hanyalah awal dari berbagai inisiatif yang akan datang, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap aman, kuat, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kedatangan Rafale tidak hanya menandai kemajuan teknologi pertahanan Indonesia, tetapi juga mencerminkan hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Prancis. Pemerintah Indonesia saat ini terus memperkuat koneksi dengan berbagai negara dalam hal pertahanan, termasuk meningkatkan kerjasama dalam industri pertahanan dan pelatihan militer. Menteri Pertahanan juga menekankan pentingnya membangun alur kerja yang baik dengan mitra internasional dalam aspek pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Kerjasama dengan Prancis dalam pengadaan Rafale adalah langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitas. Seiring dengan kedatangan Rafale, program pelatihan untuk pilot dan teknisi Angkatan Udara Indonesia akan segera dilaksanakan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel dapat mengoperasikan dan memelihara pesawat dengan baik.
Pelatihan tersebut akan melibatkan instruktur dari Prancis dan diharapkan dapat berlangsung di Lanut Supadio dan beberapa lokasi lainnya. Dengan kedatangan Rafale, Indonesia masih memiliki beberapa rencana pengadaan alutsista lainnya, termasuk pesawat tempur dan sistem pertahanan udara modern. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kekuatan militer negara dengan mengutamakan kualitas dan teknologi tinggi. Kedepannya, diharapkan Indonesia dapat menjadi bagian dari kekuatan regional yang mampu menjaga keamanan dan perdamaian, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Di era digital ini, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, militer menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia berencana untuk memperkuat infrastruktur TIK militer, termasuk pengembangan sistem komunikasi yang aman dan terintegrasi. Dengan teknologi ini, koordinasi antar unit militer dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat, dan aman. Ini juga mencakup peningkatan kapasitas pertahanan siber untuk melindungi sistem informasi militer dari ancaman serangan siber. Selain fokus pada angkatan udara, pemerintah juga akan melakukan modernisasi pada armada laut dan darat. Pembelian kapal perang baru, modernisasi kapal selam, serta pembaruan kendaraan tempur dan artileri darat adalah beberapa langkah yang akan diambil. Pemerintah akan bekerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri dan mitra internasional untuk memastikan bahwa armada laut dan darat Indonesia selalu dalam kondisi terbaik dan siap operasi. Indonesia akan terus memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra lainnya. Ini termasuk pertukaran intelijen, latihan militer bersama, serta kolaborasi dalam pengembangan teknologi pertahanan. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas regional dan mencegah potensi konflik di kawasan Asia Tenggara. Untuk memastikan bahwa personel militer Indonesia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan strategi militer modern, pemerintah akan membangun pusat pelatihan dan pendidikan militer yang canggih. Pusat-pusat ini akan dilengkapi dengan fasilitas modern dan program pelatihan yang sesuai dengan standar internasional. Selain itu, program beasiswa dan pertukaran pelajar dengan akademi militer di luar negeri juga akan ditingkatkan.